Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Prayogi. Di sini saya dari kelompok 7 mata kuliah manajemen resiko. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penentu resiko strategis dan mitigasi. Poin ketiga yaitu tuntutan berinovasi. Perubahan lingkungan bisnis yang pesat, apalagi yang diakibatkan oleh adanya kemajuan teknologi yang begitu cepat, memaksa bank untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Salah satu perubahan besar dalam proses bisnis perbankan mungkin bisa dinisbatkan pada hadirnya anjungan tunai mandiri atau automated teller machine ATM. Bahkan jumlah ATM termasuk faktor aksesibilitasi lain ketika memilih sebuah bank. Faktor penentu resiko. Poin A, kurangnya penelitian dan pengembangan. R dan D, tidak adanya perbaikan dalam proses bisnis. Poin B, kurang adaptif terhadap kemajuan teknologi alternatif mitigasi resiko. Dan poin keempat, yaitu perubahan lingkungan makro. Perubahan lingkungan makro, setiap perubahan berbagi kondisi mikro dan makro ekonomi atau turut mendorong terbentuknya berbagai kondisi yang mengharuskan Bank Islam memutuskan apa yang harus dilakukan dan strategi apa yang diterapkan agar tetap memperoleh return yang diharapkan. Bank Islam di Indonesia tumbuh di dual banking system yang pasti secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi makro Indonesia. Contoh perubahan strategi yang timbul akibat perubahan kebijakan pemerintah mungkin bisa kita lihat saat pemerintahan memutuskan untuk melakukan amandemen terhadap undang-undang perpajakan. Poin kelima, perubahan perilaku pemangku kepentingan. Berbagai perubahan di dunia sebagaimana didiskusikan sebelumnya mempengaruhi perubahan perilaku para pemangku kepentingan bank seperti nasabah, pemasok, pemegang saham, dan karyawan. Nasabah yang semula tetap loyal walaupun dilayani dengan lama dan tidak ramah, sekarang sudah tidak mau lagi diperlakukan seperti itu. Pemasok yang sebelumnya bisa menunggu pembayaran yang tidak tepat waktu, sekarang sudah memiliki kebijakan masing-masing dan memilih meningkatkan konsumen yang sulit diajak kerjasama. Pemegang saham pun demikian, selalu menuntut imbal hasil yang makin kompetitif dan sesuai dengan target mereka yang menjulang. Kemudian isu-isu relevan terkait rencana strategis. Penerapan manajemen resiko di perbankan syariah. Penerapan manajemen risiko khususnya risiko strategis bagi bank syariah, baik secara individual maupun bagi bank syariah secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Setidaknya mencakup hal-hal pengawasan aktif dengan komisaris direksi dan DPS Bank Syariah wajib melakukan penerapan manajemen risiko melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Dalam penanganan risiko strategis, Bank Syariah perlu juga menambahkan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Poin A, Dewan Komisaris dan Direksi harus menyusun dan menyetujui rencana strategi serta rencana bisnis yang mencakup hal-hal sebagaimana yang diaturkan dalam ketentuan yang berlaku dan mengkonsumsikan kepada pejabat atau pegawai bank syariah pada setiap jenjang organisasi. Poin B, direksi bertanggung jawab dan dalam penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis yang mencakup hal-hal yang menjamin bahwa sasaran strategis yang ditetapkan telah sejalan dengan misi dan visi, kultur, arah bisnis, dan toleransi risiko bank syariah. Memberikan persetujuan terhadap rencana strategis dan setiap perubahannya, serta melakukan pengkajian ulang secara berkala, minimal 1 tahun sekali, terhadap rencana strategis dalam rangka memastikan kesesuaiannya.
Poin C yaitu direksi harus memantau kondisi internal atau kelemahan dan kekuatan bank syariah dan mengatur faktor atau kondisi eksternal yang secara langsung tidak mempengaruhi strategis usaha bank syariah yang telah ditetapkan. Poin ke D, direksi harus menetapkan satuan kerja atau fungsi yang memiliki kewenangan tanggung jawab dan mendukung perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi termasuk perencanaan strategis dan rencana bisnis. Kemudian poin kedua, sumber daya. Insani Bank Syariah harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan eksternal dan internal serta kode etik internal Bank Syariah. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya